Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, jadi minggu ini kita mau ngelanjutin lagi nih pembahasan mengenai timeline movie Kamen Rider. Nah, jadi biar gak lama, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama ada movie Kamen Rider Double Forever at Z The Gaia Memories of Fate. Movie ini dirilis pada tanggal 7 Agustus tahun 2010, ditulis oleh Riko Sanjo dan didirektur oleh Koichi Sakamoto. Untuk penempatan timeline dari movie ini berlangsung antara episode ke-44 dan episode ke-45 dari Kamen Rider Double. Untuk timeline dari Kamen Rider OOS, kemunculan OOS dalam movie ini terjadi antara episode kedua dan sebelum episode keempat. Selanjutnya ada movie Kamen Rider X Kamen Rider OOS and Double featuring Skull, movie War Core. Movie ini dirilis pada tanggal 18 Desember tahun 2010, ditulis oleh Riko Sanjo yang menulis Kamen Rider Double dan juga movie War Core, dan Toshiki Inoue yang menulis cerita dari OOS, dan didirektur oleh Toyota Tasaki. Untuk penempatan timeline dari movie ini, untuk timeline dari Kamen Rider Double, movie ini terjadi setelah episode terakhir. Kemudian untuk timeline dari Kamen Rider OOS, movie ini terjadi setelah episode ke-12 dari serial Kamen Rider OOS. Selanjutnya ada movie Kamen Rider OOS Den-O All Rider Let's Go Kamen Riders. Movie ini dirilis pada tanggal 1 April tahun 2011, ditulis oleh Shoi Yonemura dan didirektur oleh Osamu Kaneda. Untuk penempatan timeline dari movie ini, untuk penempatan timeline dari Kamen Rider OOS, dilihat dari tanggalnya 1 April tahun 2011 dan Eiji tidak mengetahui tentang Shocker, film ini kemungkinan berlatar antara episode ke-28 dan sebelum episode ke-29 dari Kamen Rider OOS. Namun, ada kemungkinan kesalahan seperti Eiji di awal film ini yang diperlihatkan memiliki satu set medali merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Selanjutnya ada movie Kamen Rider Double Returns Kamen Rider Axel dan Kamen Rider Double Returns Kamen Rider Eternal. Movie ini tuh cocok kalian tonton setelah kalian menonton movie War Core ya. Jadi setelah kalian menonton movie War Core, kalian langsung aja nonton Kamen Rider Double yang dari Axel dulu, terus lanjut ke Kamen Rider yang Eternal. Selanjutnya ada movie Kamen Rider OOS Wonderful, The Shogun, and 21 Core Medals. Movie ini dirilis pada tanggal 6 Agustus tahun 2011, ditulis oleh Yosuko Kobayashi dan didirektur oleh Takayuki Shibasaki. Untuk penempatan timeline dari movie ini terjadi setelah kebangkitan Gamel dan Mezul di episode ke-36 Kamen Rider OOS. Namun sebelum Eiji berhasil mengendalikan Futotira Combo. Nah, jadi setelah kalian melihat Gamel dan Mezul bangkit di episode ke-36, kalian pause dulu, setelah itu kalian lanjutin nonton movie ini. Setelah movie ini selesai, kalian lanjutin lagi seriesnya gitu ya. Untuk penempatan timeline dari Kamen Rider Forze, movie ini terjadi beberapa saat setelah episode keempat dan sebelum peristiwa Kamen Rider X Kamen Rider Forze and OOS Movie War Megamax saat Gentaro mengakui pertemuannya dengan Eiji. Selanjutnya ada movie Kamen Rider X Kamen Rider Forze and OOS Movie War Megamax. Movie ini dirilis pada tanggal 10 Desember tahun 2011, ditulis oleh Yasuko Kobayashi yang menulis cerita dari Kamen Rider OOS dan Kazuki Nakashima yang menulis cerita dari Kamen Rider Forze dan juga Movie War Megamax. Untuk penempatan timeline dari movie ini, untuk timeline dari Kamen Rider Forze, movie ini berlangsung antara episode ke-14 dan episode ke-15 dari serial Kamen Rider Forze. Untuk timeline dari Kamen Rider OOS, movie ini terjadi setelah episode terakhir dari Kamen Rider OOS. Dan untuk timeline dari Kamen Rider Double, movie ini terjadi setelah peristiwa Kamen Rider Double Returns, Axel, dan Eternal. Selanjutnya ada movie Kamen Rider X Super Sentai Superhero Taisen. Movie ini dirilis pada tanggal 21 April tahun 2012. Ditulis oleh Shoji Yonemura dan disutradarai oleh Osamu Kaneda. Untuk penempatan timeline dari movie ini, untuk penempatan timeline dari Kamen Rider Forze,
movie ini terjadi setelah episode ke-20 dan sebelum episode ke-25. Karena hal ini terjadi sebelum Mio Kazashiro dan Sun Daimonji lulus dan Ryusei Sakuta sebagai Commander Meteor masih menjadi rahasia. Selanjutnya ada movie Commander Forze, The Movie Everyone Let's Feel the Universe. Movie ini dirilis pada tanggal 4 Agustus tahun 2012, ditulis oleh Kazuki Nakashima dan direktur oleh Koichi Sakamoto. Untuk penempatan timeline dari Commander Forze, movie ini terjadi antara episode ke-38 dan sebelum episode ke-39. Selanjutnya ada movie Commander X Commander Wizard and Forze, Movie War Ultimatum. Movie ini dirilis pada tanggal 8 Desember tahun 2012, ditulis oleh Yoshio Urasawa yang nulis Commander Wizard dan juga Movie War Ultimatum, dan Kazuki Nakashima yang nulis cerita Forze, dan didirektur oleh Koichi Sakamoto. Untuk penempatan timeline dari movie ini, untuk penempatan timeline dari Commander Wizard, movie ini terjadi antara episode ke-13 dan sebelum episode ke-14 dari Commander Wizard. Untuk penempatan timeline dari Commander Forze, movie ini berlatar 5 tahun setelah episode terakhir dan novelnya. Movie ini juga berlatar tepat setelah peristiwa Kamen Rider Heisei Generation Final Build and X8 with Legend Rider. Karena Gentaro yang dikunjungi Haruto berasal dari setelah peristiwa Kamen Rider Forze The Movie Everyone Let's Feel the Universe. Untuk penempatan timeline dari Kamen Rider OOS, movie ini terjadi setelah Kamen Rider X Kamen Rider Forze and OOS Movie War Megamax, dan setelah peristiwa Kamen Rider X Super Sentai Superhero Taisen. Untuk penempatan timeline dari Kamen Rider Double, movie ini berlatar setelah atau selama manga Puto Tantei dan anime Futopi.